Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk agenda kedua dari materi pelatihan dasar calon CPNS. Pada materi kedua ini, yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perkalan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Keputusan Kepala LAN Nomor 14 K.1 DPDP.07 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kegiatan kita hari ini kita akan masuk pada sinkronus yang pertama. Namun demikian kita akan coba jelaskan dulu apa menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sebagai langkah awal kita hari ini, kita akan coba perkenalan dan persepsi. Dimulai dari diri saya, nama saya Asrijal. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Riau. Alhamdulillah, jabatan ini saya sudah pangku kurang lebih 6 bulan terakhir ini. Dan ke depan, supaya kita bisa berinteraksi, saya minta satu persatu peserta nantinya memperkenalkan diri, nama, kemudian di mana unit kerjanya. Baik, dalam proses pendidikan dan pelatihan dasar CPNS ini, di mana kita menggunakan pola e-learning, di mana kepada peserta diminta untuk membaca modul pembelajaran yang telah ditempatkan pada MOC. Saya bertanya, bagaimana pengalaman belajar mandiri Anda dengan MOC? Apakah sudah memahami? Kalau sudah memahami, tentunya kita akan coba lanjutkan pada materi berikutnya. Peserta pelatihan yang saya hormati, kenapa kita harus berakhlak dalam bekerja? Berorientasi dalam pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau kita kutip pendapat dari Bapak Presiden kita, menyatakan bahwasanya setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat zaman kolonial dan justru minta dilayani. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektoral, ego daerah, dan ego ilmu pengetahuan. Baik, kemudian mengapa itu dibutuhkan? Maka pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur negara. Di sini sebutkan bahwasanya dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka pemerintah melalui Presiden meluncurkan core value nilai dasar ASN yang berakhlak dan employer plan branding ASN bangga melayani Indonesia. Sebab itu dengan ini disampaikan, pertama, core value harus diterapkan di seluruh ASN di instansi pemerintah adalah berakhlak. Employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa Indonesia. Baik, ke depan ini kita harus punya satu core value. Core value tadilah menserasikan dan menyederhanakan nilai dasar ASN serta paduan-paduan perilaku yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 dalam suatu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam suatu rumusan baku yang dapat
berlaku secara umum, banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang bisa disimpulkan menjadi satu core value. Jadi pada intinya core value itu menjadi satu. Jadi hari ini masing-masing instansi pemerintah punya core value yang berbeda, maka dengan ditetapkannya Permen 4 ini, maka satu core value yang kita gunakan ke depan ini. Kita melihat banyak ragam fenomena yang terjadi pada saat ini. Sebagai contoh kita bisa lihat pemerintah memberikan pelayanan kepada orang yang beruang, pada yang miskin tidak. Dan ini contoh-contoh yang kita bisa lihat. Kemudian dalam segi antri, kemudian kita bisa lihat juga aparatur dalam melayani, dia duduk dengan santai, tidak memberikan pelayanan baik. Jadi ini ke depan perlu kita lakukan perubahan-perubahan dalam core value ini. Sehubungan itu tentunya mari kita wujudkan harapan ini dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita internalisasikan, aktualisasikan, dan habituasikan dalam kehidupan kita dalam bekerja. Jadi, dalam materi agenda 2 ini, pada intinya ada sebanyak 7 materi. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya saya berharap bahwasanya kepada adik-adik peserta pelatihan ini untuk dapat memahami modul yang sudah ada dan mendalaminya secara mandiri. Dan nanti kita melalui pertemuan berikutnya, kita akan dapat membahas bagaimana itu berorientasi pelayanan, bagaimana atau akuntabel, bagaimana kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya rasa ini pertemuan kita pada sesi pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan kompetensi kita di bidang berakhlak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.